Baik, perkenalkan nama saya Iwada Agrawiso Talunoni, mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang problem solving dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang intelligent agent, di mana intelligent agent ini adalah segala sesuatu yang dapat merasakan lingkungannya melalui peralatan sensor yang bertindak sesuai dengan lingkungannya dengan menggunakan peralatan penggeraknya atau aktuator. Dalam intelligent agent terdapat beberapa tipe, yaitu yang pertama adalah simple reflex agent, di mana yang kita ketahui bahwa simple reflex agent ini merupakan sebuah tipe agent yang paling sederhana, karena dalam konsep dia hanya menerapkan teknik kondisi aksi. Jadi struktur yang paling sederhana dalam skema ini adalah ketika ada sebuah kondisi yang dideteksi oleh agent dalam simple reflex agent ini, maka agent tersebut akan mengeluarkan aksi. Nah, ini adalah merupakan gambaran atau proses kinerja dari simple reflex agent. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika lingkungan di mana agent berada atau dipakai, ketika agent mendeteksi adanya sensor dari lingkungannya, kemudian agent itu akan membaca atau memproses berdasarkan deteksi sensor yang sudah diterima. Dia akan membaca bahwa bagaimana keadaan dunia sekarang. Jadi ketika agent sudah menerima sensor dan melihat bagaimana keadaan dunia sekarang, dia akan lanjut ke aksi. Nah, dia akan melihat aksi apa yang harus dilakukan ketika sudah menerima kondisi atau sensor dari lingkungannya. Artinya ketika ada kondisi ini, maka agent akan memberikan sebuah aksi yang disebut dengan actuator atau dengan action ke lingkungannya. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari simple reflex agent, yaitu wastafel otomatis. Seperti yang kita ketahui bahwa wastafel otomatis ini sudah banyak digunakan di perhotelan, mal-mal, ataupun lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika wastafel otomatis ini tidak memiliki atau tidak mendeteksi adanya sebuah objek atau mensensor suatu objek, yaitu berupa tangan yang diulurkan ke wastafel tersebut atau keran air tersebut, maka wastafel tersebut tidak akan mengeluarkan atau tidak akan memberikan aksi di mana di sana, yaitu mengeluarkan air atau menyemprotkan air ke tangan orang tersebut. Kondisi di sini adalah adanya tangan yang dideteksi oleh sensor dalam wastafel otomatis ini, dan kemudian wastafel otomatis tersebut akan memberikan aksi terhadap orang tersebut. Baik, selanjutnya tipe intelligent agent yang selanjutnya yaitu model based agent. Model based agent ini adalah sebuah tipe agen refleks sederhana yang dapat melakukan tindakannya dengan baik jika lingkungan memberikan kesan terhadap agen tersebut tidak berubah-ubah. Artinya model based agent ini lebih fokus ke pengalaman bagaimana dunia bekerja sebenarnya. Nah, ketika ada sebuah kondisi yang dialami agent dan itu merupakan hal yang baru ditemui, maka agent tersebut tidak akan memberikan sebuah aksi. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran atau proses kinerja dari model based agent. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa ketika agent menerima sensor dari lingkungannya, maka dia akan mendeteksi bahwa bagaimana dunia bekerja sebenarnya. Nah, ketika dengan mendeteksi bahwa melihat bagaimana dunia bekerja sekarang, dia akan kembali ke sebuah kondisi. Bagaimana keadaan dan bagaimana perubahan dunia itu sekarang. Dan
apa akibat aksi yang akan diberikan nantinya. Nah, ketika sudah mendapatkan atau menyeleksi hal-hal tersebut terhadap menyeleksi kondisi tersebut, baru dia akan memberikan sebuah aksi. Aksi berdasarkan kondisi yang sudah diterimanya dari lingkungannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti keadaannya, bagaimana perubahan dunianya, apa akibat aksi yang akan diberikan. Ketika sudah mempertimbangkan hal tersebut, maka agen akan memberikan sebuah aksi yang dinamakan dengan actuators ke lingkungannya. Baik, selanjutnya ini adalah merupakan contoh dari model based reflex agent, yaitu sebuah mesin atau robot penjamin mutu, di mana kinerja daripada robot penjamin mutu ini adalah robot ini akan menunggu barang yang lewat melalui ban berjalan. Di sini berjalan, dia akan mendeteksi setiap barang yang akan lewat. Nah, ketika barang lewat melalui ban berjalan, dia akan mensensor atau mendeteksi barang tersebut apakah memiliki mutu yang baik atau tidak baik, dan kemudian akan diletakkan ke dalam kotak yang masing-masing, kotak yang bermutu baik dan tidak bermutu baik. Nah, ketika ada sebuah kondisi di mana barang tersebut merupakan bukan barang yang sudah diinput atau diinformasikan sebelumnya, artinya barang di luar daripada produksi suatu perusahaan contohnya, maka dia akan tidak bisa mendeteksi sebenarnya cacatnya di mana dan kualitas mutu seperti apa yang bisa dikatakan dia bermutu tinggi. Nah, maka robot penjamin mutu ini tidak akan melakukan aksi apa-apa karena merupakan kondisi yang diberikan itu bukanlah kondisi yang memang sudah pernah diinformasikan sebelumnya. Artinya seperti yang kita baca tadi bahwa model based reflex agent ini akan memberikan sebuah aksi ketika kondisi tidak berubah-ubah. Artinya ketika ada suatu barang yang lewat sini atau dideteksi atau disensor, itu adalah bukan barang yang diinformasikan sebelumnya, maka dia tidak akan melakukan aksi. Baik, selanjutnya yaitu goal based agent. Goal based agent ini adalah sebuah tipe agent di mana agent diberikan informasi yang cukup tentang tujuan yang merupakan keadaan yang harus dicapai oleh agent tersebut. Artinya pada goal based agent ini adalah segala pengetahuan agent akan performa dan keseluruhan keadaannya dengan menggunakan model based reflex agent tadi pada lingkungan yang tidak selalu cukup. Apa lagi? Baik, tipe yang selanjutnya yaitu goal based agent. Goal based agent ini adalah sebuah tipe agent di mana agent akan diberikan informasi yang cukup tentang tujuan yang merupakan keadaan yang harus dicapai oleh agent tersebut. Artinya suatu agent harus benar-benar sudah terinput informasinya tentang apa kegunaan atau tujuan dan keadaan lainnya yang ingin dicapai oleh agent tersebut. Ini adalah merupakan sebuah gambaran atau proses kinerja dari goal based agent. Nah, ketika lingkungan memberikan sebuah kondisi dan agent akan mensensor tentang kondisi tersebut dan kemudian akan dilanjutkan, agent akan memeriksa bagaimana keadaan dunia sekarang dan kemudian akan kembali ke pendeteksi bagaimana bahwa keadaan sekarang, bagaimana perubahan dunia dan apa akibat dari aksi yang akan diberikan. Nah, selanjutnya akan ke apa yang terjadi bila aksi A diberikan. Dia akan mendeteksi lagi bagaimana perubahan dunia, bagaimana apa akibat jika aksi A tersebut akan diberikan nantinya. Nah, ketika agent sudah mempertimbangkan hal tersebut, dia akan lanjut ke
aksi apa yang harus diberikan. Artinya, berdasarkan tujuan yang sudah diinformasikan, agent akan memberikan sebuah aksi yang harus diberikan ke lingkungannya, yang disebut dengan aktuatos atau action ke lingkungannya. Ini adalah salah satu contoh goal-based agent, yaitu robot pengantar barang. Nah, ketika robot ini diberikan sejumlah informasi seperti alamat pengantaran barang, maka robot tersebut akan melakukan aksi atau memberikan aksi berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, yaitu dengan mengantar barang ke alamat yang sudah diberikan atau sudah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah utility based agent. Utility based agent adalah tipe agent yang mampu membedakan keadaan yang bagus dan yang tidak bagus, dengan memikirkan kondisi yang bagus untuk agen dalam melakukan tugas dengan baik. Nah, ini adalah gambaran atau proses kinerja dari utility based agent, yaitu ketika ada sensor dari lingkungannya yang diterima oleh agent, kemudian agent tersebut akan memprosesnya bagaimana keadaan dunia sekarang. Nah, ketika sudah mendeteksi hal tersebut, seleksi hal tersebut, dia akan membaca bagaimana keadaan sekarang, bagaimana perubahan dunia, apa akibat aksi yang akan diberikan nantinya. Ketika sudah memproses hal tersebut, dia akan melanjutkan ke apa yang terjadi bila aksi A diberikan. Nah, artinya ketika sudah menyeleksi bagaimana perubahan dunia dan menyeleksi apa akibat dari aksi yang akan diberikan nantinya, dia akan melanjutkan ke tahap bahagiakah saya dapat pada keadaan ini. Artinya dia akan mendeteksi bahwa jalur atau rute yang dipilihnya itu memang betul bagus untuk kinerjanya nantinya. Ketika sudah menyeleksi hal tersebut, dia akan lanjut ke apa yang harus diberikan atau aksi yang mana yang betul-betul harus diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika sudah menyeleksi tersebut, maka agent akan memberikan aksi ke lingkungannya berdasarkan penyeleksian kondisi-kondisi sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh dari utility based agent. Contohnya sama dengan contoh yang di goal based agent. Cuman yang membedakannya adalah di dalam utility based agent ini dia akan memikirkan rute terbaik untuk agen tersebut dengan membandingkan rute tercepat atau mungkin kondisi jalan yang bagus untuk agen bisa mencapai mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya ketika agen tersebut mendeteksi bahwa kondisi yang sudah dialaminya memang betul-betul kondisi yang baik dan aman untuk dia mengantar barang, maka dia akan melakukan aksi tersebut. Baik, jadi demikian penjelasan dari saya tentang problem solving dalam kecerdasan buatan dan pembahasan intelijen aja. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi.